Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, yaitu Adiwiyata dan Adipura. Dengan anggota, Nama saya Bajandal Saputra, nomor absen 9. Nama saya Novita Vicky Aprilia, nomor absen 20. Nama saya Rohana Rahmawati, nomor absen 22. dan saya sendiri Dwi Subra Salyono dari nomor absen 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Vicky Aprilia, nomor absen 20, kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang Adipura. Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Pengertian kota dalam penilaian Adipura bukanlah kota otonom, namun juga bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki karakteristik sebagai wilayah daerah perkotaan dengan batas-batas wilayah tertentu. Peserta program Adipura dibagi ke dalam 4 kategori berdasarkan jumlah penduduk, yaitu 1. Kota metropolitan lebih dari 1 juta jiwa, 2. Kota besar 500.001 sampai 1 juta jiwa, 3. Kota sedang 100.001 sampai 500.000 jiwa, 4. Kota kecil sampai dengan 100.000 jiwa. Mendapatkan penghargaan Piala Adipura merupakan sebuah prestasi menggembirakan bagi setiap kota sekaligus kepala daerah yang meraihnya. Bukan hanya prestasi saja, Adipura juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah itu sendiri. Adipura adalah salah satu lambang kesuksesan yang menjadi dambaan setiap daerah. Oleh karena itu, para kepala daerah berlomba-lomba untuk meraih gelar kota terbersih dan bahkan mempertahankannya sampai bisa memperoleh gelar Adipura Kencana. Anugerah Adipura Kencana merupakan penghargaan Adipura tertinggi kepada kabupaten atau kota yang memenuhi syarat sebagai kota yang berkelanjutan. Saya Dwi Subra Salyono. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Adipura. Tugas dari Adipura ialah dalam 5 tahun pertama program Adipura difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi kota bersih dan teduh. Kriteria Adipura terdiri dari 2 indikator pokok. Yang pertama, indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota. Yang kedua, indikator pengelolaan lingkungan perkotaan atau non-fisik yang meliputi institusi, manajemen, dan daya tanggap. Dalam tugasnya, Adipura juga mempunyai prinsip seperti berikut ini. Yang pertama, transparansi, kemudian dalam mengakses data dan informasi hasil pemantauan, serta mekanisme dan kriteria pemantauan, atau dari top down menjadi bottom up. Yang kedua, akuntabilitas. Hasil pemantauan dapat dipertanggungjawabkan atau ruang gerak penilaian. Yang terakhir, partisipasi. Peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat akan dinilai baik fisik maupun non-fisik dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan pelaksana kebersihan kota dan pemberian penghargaan Adipura secara umum, yaitu 1. Terciptanya pelaksanaan pengelolaan kebersihan yang berhasil guna dan berdaya guna yang merupakan hasil proses pengelolaan, pelaksanaan hukum, dan pemanfaatan biaya yang tersedia secara optimal serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam kebersihan kota. Yang kedua, terciptanya lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, teduh, indah, dan nyaman. Yang ketiga, terciptanya pengembangan sistem dalam menentukan alternatif penerapan teknologi tepat guna. Yang keempat, mewujudkan peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran di perkotaan. Yang terakhir, terciptanya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait. Kemudian, kelompok kami akan menjelaskan mengenai Adiwiyata yang akan dijelaskan oleh Rohana di berikut ini. Nama saya Rohana Rahmawati, saya akan menjelaskan tentang Adiwiyata. Kata Adiwiyata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata adi, yang berarti besar, agung, baik, ideal, atau sempurna. Dan kata wiyata yang berarti tempat di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Sedangkan adiwiyata artinya tempat yang besar, agung, baik,
dan indah, yang dimana tempat itu digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungannya sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Dengan program Adiwiyata, diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita. Target sasaran Adiwiyata adalah lingkup pendidikan formal setingkat SD, SMP, SMA, atau sederajat. Sekolah menjadi target pelaksanaan karena sekolah turut andil dalam membentuk nilai-nilai kehidupan, termasuk nilai-nilai untuk peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Sekolah-sekolah yang telah melaksanakan program Adiwiyata berhak untuk mendapatkan penilaian dan selanjutnya diberikan penghargaan yang diberikan secara berjenjang. Jenjang atau jenis penghargaan Adiwiyata yang dapat diterima oleh sekolah dengan tingkatan sebagai berikut. A. Penghargaan Adiwiyata Kabupaten atau Kota. Penghargaan diberikan oleh Bupati atau Wali Kota. B. Penghargaan Adiwiyata Provinsi. Penghargaan diberikan oleh Gubernur. C. Penghargaan Adiwiyata Nasional. Penghargaan diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. D. Penghargaan Adiwiyata Mandiri, khusus bagi sekolah yang memiliki minimal 10 sekolah binaan yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Kabupaten atau Kota. Penghargaan diberikan oleh Presiden. Nama saya Fediansa Elsa Putra akan menjelaskan fungsi dan tugas program Adiwiyata. Yang pertama adalah mendukung pencapaian standar kompetensi atau kompetensi dasar dan standar kompetensi lulusan atau SKL, pendidikan dasar dan menengah. 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan dan operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi. Yang ketiga, menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif. Yang keempat, menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Yang kelima, meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah. Tujuan program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga di kemudian hari, warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan utama diarahkan pada terwujudnya kelembagaan sekolah yang peduli dan pemberdayaan lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Tujuan umum: membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Tujuan khusus: mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.